Dihadapkan dengan permohonan ampun dan pengkhianatannya, Chen Ping tetap acuh tak acuh, matanya dingin, tanpa menunjukkan emosi atau keraguan sedikit pun. Dia berbicara dengan tenang, suaranya sedingin embun beku, tanpa emosi, aku tidak membutuhkannya. Sekadar perjalanan menuju 22 surga dan rahasia mata kekosongan tidak lagi dianggap sebagai peluang tertinggi atau kartu truf yang tak tertandingi baginya saat ini. Adapun hukuman ilahi, Chen Ping sama sekali tidak akan menganggapnya serius. Jika para dewa berani menggunakan hukuman ilahi apapun padanya, dia akan berjuang menuju alam dewa dan membuat seluruh ras dewa lenyap selamanya. Chen Ping kini merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Dengan semua relik yang telah dimurnikan, kekacauan purba yang telah diubah dengan sempurna, dan jejak nuklir yang telah terbangun secara diam-diam, jalan di depannya sudah tak terbatas, dan masa depannya pun tak terhingga. Mengapa dia harus bergantung pada kedermawanan orang lain atau pengkhianatan semut? Begitu kata-kata itu terucap, kilatan cahaya pedang muncul. Dengan ayunan lembut pedang pembunuh naga, cahaya abu ungu melesat melintasi langit dan jatuh dengan cepat. Meskipun tidak memiliki kekuatan yang dahsyat, ia memiliki dominasi absolut yang mampu memutuskan dan mengakhiri segalanya. Puff! Darah ilahi bulan yang berwarna putih keperakan menyembur ke langit dan menyebar di lautan awan, sementara esensi bulan yang paling murni langsung lenyap dan sepenuhnya musnah. Tubuh Yue Wuhen terbelah rapi menjadi dua dari tengah dada dan perutnya, dan dia perlahan jatuh ke dalam kehampaan di kedua sisi dengan rasa takut, penyesalan, dan kebencian yang tak berujung. Yue Wuhen, sesepuh klan bulan perak dan seorang dewa emas Luo Agung tingkat 3 puncak, telah gugur. Xing Wuji, orang terakhir yang tersisa, benar-benar diliputi rasa takut yang tak terbatas. Dua sahabat karib dari ras yang sama, yang telah berdiri berdampingan selama puluhan ribu tahun dan keduanya merupakan ahli tingkat atas, jatuh satu demi satu dalam sekejap dan meninggal. Seluruh proses itu hanya berlangsung beberapa tarikan napas. Dia tidak lagi mampu Baoci tenang dan terkendali, pertahanan mentalnya benar-benar runtuh dan semangat juangnya lenyap. Melarikan diri. Pada saat itu, hanya ada satu pikiran di benaknya. Dengan segala cara dan tanpa mempedulikan konsekuensinya, kaburlah dari medan pertempuran maut ini. Kaburlah dari dewa iblis yang tak terkalahkan ini. Cahaya bintang biru gelap Xing Wuji meledak hingga mencapai puncaknya, membentuk seberkas cahaya bintang yang menembus langit dengan kecepatan kilat. Dia berbalik dan melesat dengan kecepatan penuh ke kejauhan. Dia membakar separuh esensi aslinya dan melampaui kultivasi hidupnya, mendorong kecepatannya hingga batas kemampuannya sendiri, melampaui tingkat tertinggi para dewa emas Luo Agung biasa, dalam upaya untuk melepaskan diri dari jalan kehidupan dan menghindari kematian yang tak terhindarkan. Namun, dalam menghadapi ketidakseimbangan kekuasaan yang absolut, semua perjuangan, pelarian, dan upaya berlebihan menjadi sia-sia. Chen Ping meliriknya dengan acuh tak acuh dan mengangkat tangannya untuk menyerang dari jarak jauh. Seberkas cahaya pedang berwarna abu ungu yang padat, sempit, dan tajam seketika melintasi ruang hampa sejauh 100 kaki dan menembus lapisan penghalang bintang. Seperti makhluk surgawi yang turun dari langit, pukulan mematikan itu menembus dada Xing Wuji dengan ketepatan yang tak tertandingi dari belakang. Oh, cahaya pedang menembus tubuhnya, menghancurkan esensi dirinya, dan melukai jiwanya dengan parah. Sosok Xing Wuji yang tak terlihat seketika membeku di kehampaan, tak mampu bergerak. Dia perlahan menundukkan kepalanya,
menatap kosong ke arah ujung pedang ungu yang menembus dadanya, dan ke arah esensi bintang di dalam tubuhnya yang terus-menerus menghilang dan benar-benar runtuh. Cahaya bintang di matanya meredup dan padam dengan cepat, secercah kehidupan terakhir lenyap sepenuhnya. Xing Wuji, kepala keluarga Chen Xing dan seorang dewa emas Luo Agung tingkat 3 puncak, telah gugur. Dari saat Chen Ping bergerak hingga ketiga pemimpin klan terbunuh, hanya 10 tarikan napas yang berlalu. Dalam 10 tarikan napas, dia membunuh 3 dewa Luo Agung tingkat puncak, memusnahkan 3 penguasa abadi klan dewa, dan menyelesaikan situasi pertempuran abadi di poros surgawi. Di bawah langit, puluhan ribu kultivator ilahi terjerumus ke dalam kekacauan, kehancuran, dan kegilaan yang total. LTE, sebagian dari mereka benar-benar hancur, semangat bertarung mereka hilang. Mereka membuang senjata suci dan artefak magis mereka, melepaskan baju zirah suci dan jubah perang mereka, lutut mereka lemas, dan mereka berlutut di tanah, gemetar dan memohon belas kasihan. Sebagian orang panik dan berlarian dengan panik, berpencar ke segala arah, berusaha mati-matian untuk melarikan diri dari medan perang yang mengerikan ini. Harta karun, beberapa benar-benar mati rasa, berdiri terpaku di tempat, mata mereka kosong, pikiran mereka mati, tidak mampu menerima peristiwa yang mengguncang bumi, yaitu runtuhnya hegemoni abadi ras ilahi dalam 1 hari dan binasanya para patriark dari ketiga ras dalam 10 tarikan napas. Klan Dewa Surgawi yang dulunya perkasa, yang memandang rendah seluruh langit, mendominasi 7 bintang, dan memerintahkan kepatuhan semua ras, kini telah direduksi menjadi seekor anjing tunawisma dan seekor semut yang kalah. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di sisinya, cahaya abu-abu keunguan pedang itu berkedip-kedip dan menyembunyikan ketajamannya. Aura kacau yang dimilikinya tenang seperti air, namun memancarkan aura kekuatan yang telah bertahan selamanya. Tatapan acuh tak acuhnya perlahan menyapu seluruh pemandangan, melewati para kultivator ilahi yang panik dan melarikan diri sambil berlutut memohon belas kasihan, melewati pasukan iblis yang bersorak dan meraung dengan air mata di mata mereka, dan melewati medan perang yang hancur dengan kehancuran dan darah yang menodai langit. Kesimpulan, suara yang jernih dan agung itu sekali lagi bergema di seluruh langit dan bumi, menyatakan ke segala arah, seperti sebuah pengumuman ilahi, sebuah kesimpulan abadi, pemerintahan abadi dari 3 keluarga ilahi agung telah berakhir. Mulai hari ini, benua Tiansu menjadi milik ras iblis. Di 7 langit bintang, ras dewa turun tahta, dan ras iblis berkuasa penuh. Begitu selesai berbicara, Chen Ping mengangkat tangannya dan mengacungkan pedang pembunuh naga tinggi-tinggi, lalu menebas udara dengan ganas. Seberkas cahaya pedang raksasa berwarna abu-abu keunguan, membentang melintasi langit dan bumi dan mencakup ribuan mil, turun dari langit dengan raungan yang memekakkan telinga. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, kehampaan terbelah menjadi jurang, seluruh energi spiritual langit dan bumi musnah, dan rune ilahi yang tersisa hancur total. Inti kekuatan abadi benua Tianfu, simbol pemerintahan bersama 3 ras, dan dewan ilahi yang telah melayang di langit selama miliaran tahun, terbelah menjadi 2 dengan rapi dan bersih oleh 1 pedang ini. Kuil para dewa yang megah dan suci itu runtuh dan hancur total. Banyak sekali pecahan logam suci, ubin yang pecah, dan puing-puing rune jatuh ke dasar laut kehampaan, di mana semuanya musnah dan lenyap sepenuhnya. Dominasi abadi ras ilahi dan pemerintahan istana ilahi yang berlangsung selama ribuan tahun telah hancur dan berakhir sepenuhnya dalam 1 hari.
3 jam kemudian, kobaran api perang benar-benar padam dan asap dari pertempuran pun menghilang. Setelah pertempuran berdarah, pasukan iblis sepenuhnya menguasai seluruh benua Tianshu, mengendalikan wilayah langit, dan menguasai Ordo 7 bintang. Kuil-kuil dewa yang dulunya megah dan bercahaya, tempat semua ras memberikan penghormatan, semuanya telah diubah dekorasinya dan diganti benderanya. Panji-panji iblis, yang terjalin dengan warna hitam dan emas serta dihiasi dengan pola magis emas gelap, berkibar dan melambai-lambai diterpa angin kencang, berdiri tegak di puncak Tianquan, menyatakan kedatangan era baru dan kelahiran tatanan baru. Tak terhitung banyaknya kultivator ilahi yang kalah dan menyerah, senjata ilahi mereka disita, baju besi ilahi mereka dilepas, kultivasi mereka disegel, dan fondasi Dao mereka dipenjara. Mereka kemudian dikawal dan diarak melintasi benua seperti tahanan biasa. Para dewa yang dulunya tinggi dan perkasa yang memandang rendah semua ras kini telah sepenuhnya direduksi menjadi tawanan dan semut rendahan. Di seluruh benua Tianfu, tatanan lama telah runtuh sepenuhnya, dan hegemoni baru telah tercipta. Di samping reruntuhan, di bawah pilar batu kuno yang patah, Ningxi bersandar pada pilar batu yang dingin dan patah, tubuhnya tertutup lapisan perban penyembuhan yang tebal. Darah iblis emas hitam yang mengering meresap melalui perban dan menodai pakaiannya, sementara bercak darah baru terus merembes keluar, sedikit berwarna merah. Luka-lukanya masih parah, darah dan energinya belum pulih, wajahnya sepucat kertas, dan tubuhnya lemah dan tak berdaya, tetapi dia sama sekali mengabaikan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya dan rasa sakit di luka-lukanya. Matanya tetap tertuju pada sosok abu-abu yang sendirian di kejauhan, emosinya bergejolak, campuran perasaan yang kompleks. Rasa syukur, kebencian, kesepian, kekaguman, rasa rendah diri, ketidakberdayaan, perjuangan, emosi yang tak terhitung jumlahnya saling terkait dan bergejolak, dengan kuat menduduki kedalaman hatinya, membuatnya terganggu secara mental dan tidak mampu menemukan kedamaian untuk waktu yang lama. Dia benar-benar berterima kasih kepada Chen Ping. Seandainya Chen Ping tidak turun dari langit, menaklukkan ketiga ras itu dengan satu tebasan pedang, dan menghancurkan mereka semua, dia, Suyuki, dan seluruh pasukan iblis akan binasa di sini, tubuh dan jiwa mereka tercerai-berai, jiwa mereka padam untuk selamanya. Namun di balik rasa syukur yang mendalam ini tersembunyi rasa dendam dan ketidakberdayaan yang lebih dalam, lebih berat, dan lebih menusuk. Dia percaya bahwa dirinya telah diberkati oleh surga, mewarisi relik kuno, dan naik ke puncak dalam satu langkah, dengan kekuatan tempurnya yang meroket. Dia berpikir bahwa dia sudah memiliki kekuatan untuk menggulingkan status quo, menguasai surga, dan menyaingi para tokoh terkuat. Dia mengumpulkan keberaniannya, mengerahkan seluruh kekuatan ras iblis, dan dengan tekad melancarkan perang besar Tianshu, ingin secara pribadi menggulingkan hegemoni abadi para dewa, secara pribadi menciptakan zaman keemasan bagi ras iblis, dan secara pribadi mengendalikan takdirnya sendiri. Namun kenyataan memberinya pukulan fatal. Dia bertarung dengan segenap kekuatannya, bertempur dalam pertempuran berdarah, menghabiskan seluruh tenaga hidupnya, dan hampir binasa. Dia hanya mampu bertahan dan berjuang melawan musuh dengan susah payah, tetapi pada akhirnya, dia menderita kekalahan telak dan dibiarkan tak berdaya menunggu kematian. Chen Ping, sendirian dengan pedang di tangan, membunuh 3 pemimpin klan dalam 10 tarikan napas, menghancurkan hegemoni ras dewa dengan jentikan jarinya, dan dengan mudah memadamkan perang kuno.
Perbedaan antara keduanya bagaikan langit dan bumi, dunia yang terpisah jauh, membuat seseorang merasa putus asa dan sesak napas. Semua kebanggaan, kesombongan, dan ambisinya hancur dan lenyap di hadapan kekuatan absolut Chen Ping. Ternyata garis finish yang ia kejar mati-matian hanyalah titik awal tempat Chen Ping berdiri secara acak. Ternyata, bahkan kekuatan tempur puncaknya pun tak mampu menandingi satu gerakan santai dari Chen Ping. Ternyata, kenaikan kekuasaannya yang dianggap ajaib itu hanyalah perjuangan seekor semut yang tidak berarti di mata pihak lain. Rasa ketidakberdayaan yang mendalam ini benar-benar menghancurkan sifatnya yang pada dasarnya sulit diatur, arogan, dan keras kepala. Dia mendongak dan menatap sosok abu-abu yang tenang di kejauhan, sebuah keyakinan perlahan terbentuk di hatinya. Dalam hidup ini, aku harus mengembangkan diriku sepenuhnya, menentang takdir, membebaskan diri dari batasan, dan mencapai puncak. Dia tidak lagi ingin menjadi orang lemah yang dilindungi dan diselamatkan oleh orang lain. Dia ingin berdiri di puncak langit dengan kekuatannya sendiri dan benar-benar memiliki kualifikasi untuk berdiri bahu-membahu dengan Chen Ping, atau bahkan untuk bersaing dengannya. Dia tidak pernah melupakan kebencian atas pembunuhan ayahnya, tetapi Ning Zi telah meninggalkan kenekatan masa mudanya. Dia tidak berencana untuk membalas dendam sampai dia benar-benar bisa mengalahkan Chen Ping. Berbagai upaya balas dendam yang berulang, dan kegagalan yang berulang pula, telah mengajarkan Ning Zi bahwa tindakan terbaik saat ini adalah bertahan dan meningkatkan kekuatannya. Su Yuqi berdiri tenang di sampingnya, tubuhnya ramping, gaunnya berlumuran warna merah, matanya yang merah gelap tertuju pada Chen Ping, tatapannya kabur, emosinya kompleks, pikirannya sulit ditebak. Dia masih menderita amnesia, pikirannya masih kosong, tanpa secuil pun ingatan tentang masa lalu, namun denyutan yang dalam di jiwanya dan keterikatan terdalam di hatinya terasa sangat nyata dan sangat intens. Dia tidak mengerti dari mana emosi ini berasal atau mengapa muncul. Dia tidak mengerti mengapa setiap kali dia melihat sosok abu-abu itu, hatinya akan sakit, merasa damai tanpa alasan yang jelas, dan sulit untuk tenang. Audio ini milik Bangs Buncit 22, seolah melintasi zaman yang tak terhitung jumlahnya dan mengalami siklus reinkarnasi yang tak terhitung. Ikatan antara dia dan pria ini telah lama berakar dalam di jiwanya dan terukir dalam dirinya, tidak terkait dengan ingatan, waktu, atau sebab dan akibat. Di ujung medan perang, Chen Ping berjalan perlahan menuju medan pertempuran. Jubah abu-abunya bersih dan tenang. Beberapa tetes darah ilahi keemasan yang menodai pakaiannya telah mengering dan menggelap, berubah menjadi bercak-bercak gelap yang samar, tetapi hal itu tidak mengurangi sikapnya yang angkuh, transenden, dan agung. Ia berjalan dengan mantap ke arah Ning Zi, mata ungunya menyapu ringan wajah pucat, lemah, dan terluka milik Ning Zi. Suaranya tenang, acuh tak acuh, dan tanpa perasaan, seberapa parah lukamu. Ning Zi mendongak dan menatapnya, suaranya serak dan rendah, dipenuhi kelelahan dan keputusasaan yang tak tersian-sian, dia tidak akan mati. Kau, setelah terdiam sejenak, ia menekan semua emosi kompleks di hatinya dan menyembunyikan semua kekesalannya, lalu berbicara dengan sungguh-sungguh dan tulus, Chen Ping, terima kasih atas urusan hari ini. Namun Chen Ping hanya menundukkan matanya dan berbicara dengan tenang, tanpa sedikit pun riuh atau rasa puas, aku tidak bertindak atas namamu. Lugas, dingin, jujur, dan tanpa ampun.
Kata-katanya mengungkap seluruh kebenaran dan menghancurkan secercah kenyamanan terakhir Ningxi. Dia tidak menyelamatkan Ningxi, dan dia juga tidak menyelamatkan pasukan iblis yang hampir musnah. Dia hanya menyelamatkan Su Yuqi. Itu saja. Bibir Ningxi sedikit berkedut, hatinya terasa sakit dengan kepedihan yang tak terlukiskan, dan berbagai emosi bergejolak di dalam dirinya. Mendengar jawaban yang sudah dia ketahui dari mulut orang lain itu tetap membuatnya merasa sedih dan tak berdaya. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu lagi, entah itu untuk mengungkapkan pendapatnya, membuat sumpah, atau menyatakan rasa terima kasihnya, tetapi pada akhirnya dia tetap diam, tanpa berkata-kata. Semua kata, semua pernyataan, semua sumpah, tampak pucat, tak berdaya, hampa, dan menggelikan di hadapan ketidakseimbangan kekuatan yang absolut. Hanya dengan menjadi lebih kuat, hanya dengan mencapai titik ekstrim, seseorang dapat memecahkan kebuntuan, membalikkan keadaan, dan mengendalikan takdirnya sendiri. Chen Ping tidak meliriknya lagi, mengabaikan pasukan iblis yang berisik di sekitarnya, dan berbalik berjalan dengan mantap menuju bagian terdalam benua Tianshu. Di sanalah terletak alam rahasia kuno terakhir dan terpenting dari 7 langit bintang, reruntuhan Tianshu. Ia juga merupakan peninggalan terpenting di seluruh 7 langit bintang, dengan penciptaan yang paling mendalam, asal-usul yang paling megah, hukum yang paling kuno, dan bahaya yang paling ekstrim. Ketiga keluarga besar tersebut telah berakar di Tianshu selama berabad-abad, mendominasi 7 langit dan memiliki sumber daya yang tak terbatas serta fondasi yang tak terhingga. Namun mereka belum mampu menembus alam ini, menggoyahkan segelnya, atau mencuri asal-usulnya, yang cukup untuk menunjukkan misteri dan kengerian reruntuhan Tianshu. Tepat ketika Chen Ping hendak memeriksa reruntuhan benua Tianshu, langit dan bumi tiba-tiba bergetar hebat. Aura yang lebih dahsyat, luas, dan menakutkan yang tak tertahankan, bahkan lebih besar daripada saat ketiga pemimpin klan melepaskan kekuatan penuh mereka, terpancar dari balik 9 langit, meresapi kehampaan. Ia kosong, meresap ke dalam bumi, dan meliputi segala sesuatu. Seluruh langit bergetar, seluruh benua sedang mengerang, debu pun mereda. Ekspresi para kultivator iblis yang tak terhitung jumlahnya berubah drastis, pikiran mereka bergetar hebat. Emosi membara yang dipicu oleh kemenangan mereka baru-baru ini langsung hancur menjadi debu oleh aura yang terpancar dari dimensi yang lebih tinggi. Kaki sebagian orang menjadi lemas dan mereka jatuh berlutut. Beberapa orang merasakan sakit yang luar biasa, memegangi kepala mereka dan meringkuk kesakitan. Sebagian orang menderita karena fondasi spiritual yang tidak teratur dan energi spiritual yang merajalela, dengan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Su Yuqi tiba-tiba mengangkat tangannya dan menekannya ke pelipisnya. Dia merasakan sakit yang tajam di antara alisnya dan darahnya mendidih. Cahaya keemasan yang linglung berkilat di mata merah gelapnya. Ning Ziqiang berjuang untuk berdiri, tubuhnya babak belur dan memar, dan menatap lekat-lekat cahaya ilahi yang menyilaukan yang menerobos langit dan menembus semua alam. Sangat mempesona, sangat sakral, dan sangat megah. Cahaya ilahi turun dari langit tak berujung, menerobos kehampaan, menembus hukum, mengabaikan semua rintangan, dan tertuju pada sosok abu-abu sendirian di tengah medan perang. Kemanapun berkas cahaya itu lewat, kehampaan terbuka menjadi jurang gelap, dan hukum langit dan bumi semuanya terdistorsi, rusak, dan hancur. Itu adalah kekuatan dari dimensi yang lebih tinggi,
manifestasi langsung dari kehendak asli para dewa. Chen Ping berdiri tegak di tempatnya, mata ungunya sedikit terangkat, tatapannya acuh tak acuh, wajahnya tenang dan posturnya tak bergerak. Menghadapi pancaran hukuman ilahi yang cukup kuat untuk menakutkan bahkan seorang Grand Luo Golden Immortal tingkat 3 puncak, dia hanya mengangkat tangan kanannya, kelima jarinya sedikit terentang, dan menghadapinya secara langsung. Ledakan, sinar hukuman ilahi itu menghantam, menembus langit dan bumi serta melahap segalanya. Di dalam, cahaya ilahi keemasan yang menyilaukan bertabrakan dengan keras dengan kekuatan abu-abu yang dalam dan berat dan kacau, meletus dengan raungan yang memekakkan telinga. Sebuah cahaya ilahi setinggi 10.000 kaki melesat ke langit, menyapu 8 arah dan meliputi segalanya. Gelombang kejut yang mengerikan itu seketika meledakkan, menghancurkan, dan memusnahkan semua reruntuhan dan puing-puing dalam radius 1000 mil, mengubahnya menjadi debu halus yang melayang ke kehampaan. Bumi retak, gunung-gunung runtuh, dan kehampaan hancur, seluruh benua Tiansu bergetar hebat dan mengerang kesakitan. Ekspresi Ningxi berubah drastis. Dia dengan paksa membangun penghalang energi iblis hitam keemasan untuk melindungi Su Yuqi di belakangnya, tetapi dia sendiri terlempar ratusan kaki ke belakang oleh gelombang kejut, memuntahkan seteguk. Mulutnya berlumuran darah iblis berwarna hitam dan emas, dan luka-lukanya semakin parah. Namun, dia sama sekali tidak mempedulikan dirinya sendiri. Matanya tertuju pada pusat hukuman ilahi, area inti tempat kekacauan meletus. Di tengah cahaya ilahi keemasan yang tak terbatas, sebuah pilar cahaya abu-abu yang sangat padat, murni, dan berat berdiri dengan gagah, seperti jarum penstabil, tak bergerak dan tak dapat dihancurkan. Sosok Chen Ping muncul dan menghilang di tengah derasnya hukuman ilahi. Jubah abu-abunya berkibar liar, rambut panjangnya menari bebas, dan kekuatan abu-abu yang kacau di sekitarnya membentuk wilayahnya sendiri, mengeras menjadi bentuk yang nyata. Kekuatan itu mengupas lapisan demi lapisan kekuatan hukuman ilahi yang turun, terus-menerus memusnahkan dan melahapnya sepenuhnya. Cahaya ilahi keemasan mengalir turun seperti arus deras, tak berujung dan tak habis-habisnya, setiap untaiannya mengandung kekuatan mengerikan yang mampu menghancurkan bintang dan merobek hukum. Namun ketika bertabrakan dengan alam abu-abu yang tenang, seperti air, dan berat seperti gunung yang kacau itu, rasanya seperti ombak yang menghantam terumbu karang, berhamburan dan hancur berkeping-keping. Tatapan Chen Ping tetap acuh tak acuh, dan pikirannya tetap tenang. Dia bahkan tidak mengerahkan kekuatan penuhnya, dia hanya mengandalkan asal-usul kekacauan yang telah bertransformasi sempurna, menggunakan kekuatan fisik paling primitif dan murni untuk menahan kehendak hukuman ilahi yang cukup untuk menghancurkan seluruh benua Tiansu. Hukuman ilahi belaka. Dia berbicara pelan, suaranya jernih dan dingin, sedikit bercampur dengan nada meremehkan, kau bahkan tidak berhak membuatku menganggap ini serius. Dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Kekuatan abu-abu yang kacau itu tiba-tiba melonjak lalu menyusut, seperti mulut raksasa tak terlihat, melahap, memusnahkan, dan memurnikan semua cahaya ilahi keemasan yang mengalir turun dari langit. Cahaya menyilaukan dari hukuman ilahi meredup dengan cepat, menghilang dengan cepat, dan hancur sepenuhnya dalam beberapa tarikan napas. Retakan-retakan bagaikan jurang yang muncul di langit perlahan menutup dan sembuh, dan hukum kekosongan yang terkoyak kembali stabil. Aura menakutkan itu perlahan menghilang, dan tekanan berat yang menyelimuti seluruh benua Tiansu pun perlahan mereda. Sebaliknya,
Ada cahaya dan bayangan ilusi yang megah dan hikmat turun dari langit. Cahaya dan bayangan itu seluas gunung, membentang di langit. Cahaya ilahi keemasan mengalir di sekitarnya, dan pola-pola hukum saling terkait. Wajahnya kabur dan bentuk pastinya tidak dapat dibedakan. Namun mata emas itu dingin dan tajam, memandang rendah semua makhluk hidup dan mengamati zaman, mengungkapkan rasa menghakimi yang merendahkan. Sebuah suara agung dan dahsyat menggema dari langit, bergema di seluruh benua Tiansu dan mengguncang setiap inci kehampaan. Semut-semut dari alam bawah itu berani membantai klan dewa poros surgawi, menumbangkan tatanan klan dewa, dan memprovokasi keagungan klan dewa. Mereka telah melakukan kejahatan menentang para dewa. Mengingat kesulitan praktik spiritualmu dan kelangkaan kesempatan seperti ini, aku akan membuat pengecualian dan menyelamatkan sisa hidupmu. Dia akan mengembalikan pemerintahan alam ini kepada para dewa, melumpuhkan setengah dari kultivasinya, dan diusir dari surga ke-21, tidak akan pernah menginjakkan kaki di sini lagi. Jika kau berani menginjakkan kaki di surga ke-22, aku sendiri akan bertindak dan memastikan kau menjadi abu, jiwa dan rohmu hancur total, dan kau dikutuk ke neraka abadi. Suara agung itu menyatakan seolah-olah itu adalah hukum itu sendiri, setiap kata membawa kehendak tertinggi yang tak terbantahkan dan tak dapat dilanggar. Puluhan ribu kultivator iblis di bawah sana dipenuhi rasa takut dan cemas yang hebat, dan mereka tidak memiliki keberanian lagi untuk bahkan mendongak ke arah hantu itu. Hegemoni dan kesombongan yang baru terbentuk itu lenyap seketika di hadapan kehendak tertinggi dari surga ke-22 ini. Ningxi menggertakkan giginya, mengepalkan tinjunya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih dan urat-uratnya menonjol, matanya merah dan dipenuhi kebencian yang tak terbatas. Ini adalah ancaman langsung dari level yang lebih tinggi di pihak Protoss, ini adalah penindasan, represi, dan pencekikan yang terang-terangan. Jika Chen Ping mundur, fondasi kuno klan iblis dan hegemoni barunya akan runtuh. Jika Chen Ping maju, dia akan menghadapi serangan habis-habisan dari klan Dewa 22 Langit. Sosok abu-abu yang kesepian itu kini memikul nasib seluruh benua Tiansu dan seluruh ras iblis. Semua mata tertuju pada mereka, dunia terdiam. Audio ini milik Bangs Buncit 22. Chen Ping perlahan mengangkat matanya, mata ungunya sedalam jurang dan setenang embun beku, menatap bayangan emas yang sangat besar dan megah di langit. 3 napas hening. Lalu, dia pindah. Angkat lenganmu, ulurkan tanganmu, dan pegang dengan lembut. Tanpa persiapan apapun, tanpa tanda-tanda apapun, tanpa fenomena yang tidak biasa, dia begitu saja dan dengan santai meraih sosok ilusi di langit itu. Kekuatan abu-abu yang kacau itu seketika mengembun menjadi sebuah tangan raksasa yang menutupi langit, melayang ke atas, mengabaikan jarak, hukum, dan semua rintangan, dan dengan tepat menggenggam tubuh hantu emas itu. Keras, cubit, ketukan tenggorokan. Suara retakan yang tajam bergema di langit. Tubuh besar hantu emas itu seketika dipenuhi retakan dan dengan cepat hancur berkeping-keping seperti patung kaca yang pecah sebelum roboh dengan raungan yang memekakkan telinga. Serpihan emas berhamburan dan berjatuhan, secara bertahap memudar dan menghilang sepenuhnya. Ekspresi keterkejutan, kemarahan, dan ketidakpercayaan yang ekstrim tampak di wajah agung sosok ilusi itu. Mata keemasan menatap tajam sosok abu-abu di bawahnya, seolah tak percaya bahwa pihak lain berani menyerangnya dengan begitu tegas, begitu gigih, dan begitu menghina. Dia membuka mulutnya seolah hendak berbicara,
Tetapi sebelum dia selesai berbicara, seluruh bayangan itu telah hancur total dan lenyap tanpa jejak. Chen Ping menurunkan lengannya, matanya yang ungu tampak tenang dan nadanya acuh tak acuh. Aku pasti akan pergi ke surga ke-22. Dewa, bibirnya sedikit melengkung, memperlihatkan lengkungan yang sangat samar, dingin, dan meremehkan. Aku akan pergi dan menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Singkat, padat, mendominasi, dan tidak memberi ruang untuk kompromi. Saat kata-kata itu terucap, serpihan emas terakhir di langit lenyap sepenuhnya dan kembali menjadi ketiadaan. Langit kembali tenang, tanpa awan dan cerah, seolah-olah kehendak penghakiman dari langit ke-22 tidak pernah muncul. Namun semua orang tahu bahwa pemilik hantu itu berada di tingkat yang lebih tinggi, di surga ke-22, dan telah menerima balasan dari Chen Ping. Ini adalah pertarungan sampai mati, konflik yang tidak dapat didamaikan. Ningxi menatap kosong sosok tinggi dan gagah berwarna abu-abu itu, jantungnya berdebar kencang dan darahnya mendidih. Obsesi, sumpah, kebencian, dan pergumulan yang baru saja ia ciptakan dalam hatinya menjadi lebih jelas, lebih intens, dan lebih tak tergoyahkan pada saat ini. Chen Ping dapat mengabaikan hukuman ilahi, menghancurkan citra ilusi, dan bahkan mengancam untuk memusnahkan ras dewa. Dia belum bisa, namun suatu hari nanti, dia akan mampu melakukannya. Su Yuqi mengangkat tangannya dan dengan lembut menekannya ke dadanya. Perasaan aneh darahnya mendidih dan jiwanya sakit ketika cahaya ilahi keemasan turun menimbulkan rasa tidak nyaman dan kecemasan yang samar di hatinya. Chen Ping perlahan mengangkat matanya, mata ungunya sedalam jurang dan setenang embun beku, menatap bayangan emas yang sangat besar dan megah di langit. 3 napas hening. Lalu, dia pindah. Angkat lenganmu, ulurkan tanganmu, dan pegang dengan lembut. Tanpa persiapan apapun, tanpa tanda-tanda apapun, tanpa fenomena yang tidak biasa, dia begitu saja dan dengan santai meraih sosok ilusi di langit itu. Kekuatan abu-abu yang kacau itu seketika mengembun menjadi sebuah tangan raksasa yang menutupi langit, melayang ke atas, mengabaikan jarak, hukum, dan semua rintangan, dan dengan tepat menggenggam tubuh hantu emas itu. Keras, cubit, ketukan tenggorokan, suara retakan yang tajam bergema di langit. Tubuh besar hantu emas itu seketika dipenuhi retakan dan dengan cepat hancur berkeping-keping seperti patung kaca yang pecah sebelum roboh dengan raungan yang memekakkan telinga. Serpihan emas berhamburan dan berjatuhan, secara bertahap memudar dan menghilang sepenuhnya. Ekspresi keterkejutan, kemarahan, dan ketidakpercayaan yang ekstrim tampak di wajah agung sosok ilusi itu. Mata keemasan menatap tajam sosok abu-abu di bawahnya, seolah tak percaya bahwa pihak lain berani menyerangnya dengan begitu tegas, begitu gigih, dan begitu menghina. Dia membuka mulutnya seolah hendak berbicara, tetapi sebelum dia selesai berbicara, seluruh bayangan itu telah hancur total dan lenyap tanpa jejak. Chen Ping menurunkan lengannya, matanya yang ungu tampak tenang dan nadanya acuh tak acuh. Aku pasti akan pergi ke surga ke-22. Dewa, bibirnya sedikit melengkung, memperlihatkan lengkungan yang sangat samar, dingin, dan meremehkan. Aku akan pergi dan menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Singkat, padat, mendominasi, dan tidak memberi ruang untuk kompromi. Saat kata-kata itu terucap, serpihan emas terakhir di langit lenyap sepenuhnya dan kembali menjadi ketiadaan. Langit kembali tenang, tanpa awan dan cerah,
seolah-olah kehendak penghakiman dari langit ke-22 tidak pernah muncul. Namun semua orang tahu bahwa pemilik hantu itu berada di tingkat yang lebih tinggi, di surga ke-22, dan telah menerima balasan dari Chen Ping. Ini adalah pertarungan sampai mati, konflik yang tidak dapat didamaikan. Ningxi menatap kosong sosok tinggi dan gagah berwarna abu-abu itu, jantungnya berdebar kencang dan darahnya mendidih. Obsesi, sumpah, kebencian, dan pergumulan yang baru saja ia ciptakan dalam hatinya menjadi lebih jelas, lebih intens, dan lebih tak tergoyahkan pada saat ini. Chen Ping dapat mengabaikan hukuman ilahi, menghancurkan citra ilusi, dan bahkan mengancam untuk memusnahkan ras dewa. Dia belum bisa, namun suatu hari nanti, dia akan mampu melakukannya. Su Yuqi mengangkat tangannya dan dengan lembut menekannya ke dadanya. Perasaan aneh darahnya mendidih dan jiwanya sakit ketika cahaya ilahi keemasan turun menimbulkan rasa tidak nyaman dan kecemasan yang samar di hatinya.